hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Semuanya siap? Come on everybody! Jump! Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema. Bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Sorak-sorak yang terbaik, kemuliaan, let's give Him praise. For our God is mighty. Our God is mighty.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah raya online GKI God Center. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Sungguh sukacita yang luar biasa kita boleh sama-sama hadir untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Roh Kudus yang berdalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kesempatan pagi yang indah yang boleh kami lalui pada pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan. Untuk masuk dalam hadirat-Mu, kami merasakan berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami mengucap syukur Bapa buat keadaan kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, biar sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biar Kau yang campur tangan, biar Kau yang beracara pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Kau yang pimpin segala device yang kami gunakan maupun jaringan internet yang kami gunakan pada saat ini Bapa, supaya kami dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dengan baik Tuhan, dengan lancar tanpa ada gangguan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, baik para pelayan yang mengambil bagian pada pagi hari ini maupun pembicara yang akan membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus, Kau sertai kami satu persatu ya Bapak, dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh aktivitas ibadah pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat-Nya, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, berikan yang terbaik di hadapan Tuhan, berikan pujian yang terbaik, bila juga persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, puji Tuhan. Kita masih bisa beribadah pada saat ini. Datang beribadah, memuji, menyembah, muliakan nama yang kudus. Mari kita sama-sama tinggikan, agungkan namanya, sebab sungguh besarnya setianya di dalam hidup kita. Telah Dia nyatakan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami ya Bapa. Telah Engkau nyatakan bagi kami. Mari umat Tuhan, kita angkat pujian, katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Katakan sama-sama, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami sungguh berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan lebih lagi kita puji Dia, katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari umat yang percaya katakan sama-sama, aku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir
berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku, ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, kami sungguh percaya Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, kami ingin selalu dekat mendengar suara-Mu ya Bapa. Lebih dari segalanya, ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa. Lebih dari segalanya, ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu. Hanya itu rinduku, katakan memilih-Mu, bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dari awal kita angkat pujian ini, sama-sama serukan. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa. Lebih dari segalanya, ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu. Hanya itu rinduku, katakan memilih-Mu, memilih-Mu, bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga
selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selama memilihmu, bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selama. Mari sembahyang, tinggikan agungkan namanya, sebab Engkau harta yang paling berharga. Oh Yesus Tuhan, memilihmu di dalam hidup kami, memilihmu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kiararabaya shandararabaya kriarabaya kiararabaya shiriararabu ereliararabaya abadeklanayaralaya shandaratakanamaya shikiararabaya abakia porreteokeos tepioria prapep elpiashtariarim idinia murrepete kiastenaria ebrepes kiararabaya shandararabaya elkaria harrekiotestania imaiding recuareteak tanamaya neara elpesakiodistenamia immortas declarias tanteria labo ieralabaya shakararabaya ieralabaya rabapapatakarokios tetroriastina immorte partiak nearalabaya shikierarabaya eldeatrolea rarabaya shantaralaya ralatakanamaya ignea reketenayos tendraim imaiding weldeatrolabaya. Memilihmu, bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selama. Lebih lagi katakan, memilihmu, bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Haleluya, haleluya. Engkau harta yang paling berharga di dalam hidup kami, hanya Engkau Yesus, selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, Yesus Roh Kudus. Terima kasih Bapa, segala pujian dan penyembahan Tuhan kami semua ini ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, hamba-Mu ini mau men-sharingkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua ya Bapa, menjadi pengingat untuk kita semua ya Bapa, untuk kami lebih lagi Tuhan menjadi seseorang Tuhan pribadi yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih
di awal tahun 2022 ini, meskipun udah mau Februari, tapi saya berterima kasih, suatu kehormatan saya bisa melayani lagi di God Center. Mungkin udah sempat offline kali ya atau gimana, saya kurang tahu, tapi ini masih ada online dan saya masih bisa melayani, suatu kehormatan, terima kasih. Di gereja saya sendiri soalnya udah setiap hari offline, gitu. Jadi udah nggak ada online. Dan puji Tuhan hari ini karena online, jadi saya bisa membawakan sharing pada jemaat God Center tentang seperti yang ada di tema PowerPoint. Nah, seperti yang ada di tema keluar dari zona nyaman. Ya, saya percaya sih di tahun 2021 kemarin pas gereja offline, pas saya tanya sama anak kaum muda, 2021 gimana kesan-kesannya, terus sekarang udah masuk 2022, apa yang mau dicapai? Rata-rata sih pada jawabnya 2021 tuh kebanyakan jawabnya sih nggak terlalu bagus. Up and down lah, dan kebanyakan down-nya ya. Jadi banyak yang berkata bahwa 2021 itu banyak yang nggak terlalu bagus. Jadi mungkin bisa dikatakan sebenarnya juga bukan zona nyaman, tapi kenapa nih temanya keluar dari zona nyaman? Terkadang ini zona nyaman di sini tuh berbicara tentang terkadang kita sebagai murid, kita pribadi yang telah berkata kepada Yesus mungkin, Tuhan, saya mau menjadi murid Tuhan yang sudah mengikuti Tuhan sejak lama, ya mungkin pas dengan tema hari ini, keluar dari zona nyaman. Karena saya percaya bahwa saya dan teman-teman semua ini bukan anak yang baru sehari 2 hari mungkin ikut Yesus gitu ya, maksudnya ya datang gereja dan sebagai macam, mungkin udah beberapa tahun yang lalu, atau mungkin tahun kemarin, atau dan sebagai macam. Dan di sini banyak kendala saat seseorang memutuskan untuk Tuhan, saya mau menjadi murid Tuhan. Nah, kendalanya apa? Ya, salah satunya yaitu zona nyaman. Zona nyaman di sini apa maksudnya? Keluar dari zona nyaman. Zona nyaman di sini apa? Di mana di saat kita mulai terbiasa. Ya, jadi satu kata. Namanya kalau kita kerja kan kita bisa dikatakan kita kerja, kita nyaman. Nyaman di sini apa ya? Karena kita udah terbiasa melakukan pekerjaan kita. Mungkin seperti saya udah bekerja tahun ini berarti udah kehitung mau 9 tahun. Jadi hal-hal yang saya kerjakan itu udah membuat saya biasa gitu. Saya udah nyaman di kantor, udah bukan hal sesuatu yang sulit lagi buat saya. Mungkin setiap hari ya diulang-ulang aja. Mungkin hanya ada masalah-masalah baru, tapi pun saya udah tahu cara menanganinya. Karena saya udah biasa gitu kan. Udah mengenal. Nah, di saat kita menjadi murid Yesus, di saat kita berjalan bersama Yesus, awal-awal kita merasakan kasih mula-mula, on fire-nya, luar biasanya, benar-benar semangatnya, lagi wah-wahnya ya. Nah, tapi di saat kita sudah lama gitu, kita sudah sampai di pertengahan mengikuti Yesus, kita mulai ada di zona nyaman di mana kita sudah terbiasa. Nah, terbiasa di sinilah yang di mana kita mau baca di next slide, karena satu ayat saja, jadi saya bacakan aja. Next slide di Lukas 15 ayat 29-31. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Ya, jadi terbiasa ini saya bagi menjadi 4. Yang kebanyakan kita sebagai murid Yesus, kita kebanyakan terbiasa. Yang pertama, yaitu seorang murid terbiasa melihat mukjizat. Ya. Pertama, terbiasa melihat mukjizat. Kita tahu seperti murid-murid Yesus ya, murid-murid Yesus selalu ikut Yesus, always, every day, every time ya mungkin ya. Jadi mungkin mereka melihat mukjizat Yesus setiap hari itu mungkin mereka udah biasa gitu. Ya mungkin aja, sorry to say, mungkin mereka udah bosen. Karena mereka ikut Yesus setiap hari, mereka lihat
mukjizat Yesus tiap hari ya bagi mereka, bagi murid-murid Yesus pada saat itu ya mungkin itu adalah hal yang biasa gitu. Nah, tapi di sini Roh Kudus mau ingetin berhati-hatilah ya. Karena apa yang kita dalam mengikut Yesus, kita berbicara tentang Yesus, berbicara tentang kubur kosong ya. Kisah Yesus kan ujung-ujungnya ini berbicara tentang kubur kosong. Ya, kubur kosong itu berbicara tentang kebangkitan orang mati, dan kebangkitan orang mati kan itu berbicara juga suatu mukjizat gitu kan. Suatu mukjizat yang luar biasa gitu. Nah, kalau misalnya bahkan sampai suatu keajaiban yang sangat luar biasa, yang sangat besar yang terjadi dalam hidup kita pun, kalau itu juga menjadi sesuatu yang biasa untuk kita, nah itu yang kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena jangan sampai kita udah terbiasa ada di dalamnya, ya. Karena banyak orang yang mungkin gagal mencapai tujuannya dalam Yesus, ya, itu karena seakan-akan kita ini kayak udah terbiasa gitu, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita tunjukkan, kasihnya kita, itu jadi biasa-biasa aja, gitu. Jadi seperti kisah tadi, anak sulung, anak bungsu, yang kita udah sering baca, bahwa anak sulung yaitu selalu bersama bapaknya, tapi anak bungsu itu dia pergi sempat keluar memfoya-foyakan kekayaan bapaknya, main sama pelacur-pelacur, dan pada akhirnya dia kembali kepada bapaknya, ya. Jadi banyak di antara kita yang kita ambil dari kisah ini, banyak di antara kita yang kita seperti anak sulung. Mungkin kita udah melayani bertahun-tahun, mungkin kita udah melayani lama ya. Kita sebagai anak sulung, kita nggak pernah pergi dari rumah bapak kita, ya. Banyak dari kita yang udah taat, banyak dari kita yang udah setia ikut Tuhan, ya. Kita udah melakukan kebenaran, kita udah pelayanan sangat luar biasa. Tetapi lihat, sering banget yang terjadi pada anak sulung, ya, bahwa anak sulung ini sudah terbiasa di rumah bapaknya, gitu. Dia sudah terbiasa di rumah bapaknya, sehingga di saat ada sesuatu yang berbeda terjadi, anak sulung ini langsung berkata bahwa itu nggak benar, gitu. Ya, di saat itu semua terjadi itu langsung dibilang itu nggak benar. Nah, inilah kecenderungan kecenderungan orang-orang yang kedua. Next slide. Terbiasa dengan kasih karunia Bapa. Ya. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa dengan yang kedua ini, dengan kasih karunia Bapa, itu seringkali nggak menganggap kasih karunia Bapa itu berharga. Seringkali itu kalau dia udah terbiasa, dia udah nggak menganggap kasih karunia ini mahal. Kasih karunia ini penting, ya. Ya, padahal di ayat tertulis, bukankah semuanya ini bisa engkau pakai gitu. Ya, seperti yang tadi kita baca, kepunyaan Bapa itu kepunyaanmu juga gitu. Ya, tapi ini nggak bisa dipahami sama si anak sulung. Karena kenapa? Karena dia terbiasa dengan segala kemudahan, dia terbiasa dengan segala fasilitas yang ada di rumah itu. Jadi dia terbiasa gitu. Ya, inilah juga salah satu yang membuat kita harus berhati-hati, karena ini sesuatu yang sangat bahaya, di mana kita terbiasa dengan kasih karunia Bapa sehingga kita menjadi orang yang sulit untuk bersyukur. Nah, di saat kita merasa terlalu terbiasa ya dengan namanya anugerah keselamatan, di saat kita merasa terbiasa dengan namanya kasih karunia Bapa, sehingga apa yang harusnya kita anggap berharga, kita udah anggapnya biasa, itu kayak bukan sesuatu yang mahal lagi. Ya, yang pertama tadi terbiasa dengan mukjizat. Ya, di mana kita udah nggak menghargai kalau jika mukjizat terjadi, kita udah kayak biasa aja. Nah, yang kedua ini di mana orang banyak terbiasa dengan kasih karunia Bapa. Ya, padahal kasih karunia Bapa itu berlimpah-limpah untuk kita. Itu bukan sesuatu yang bisa kita beli dengan uang, itu ada sesuatu yang mahal, itu sesuatu yang penting dan berharga, tapi karena semuanya itu terbiasa, kita sudah terbiasa dengan segala kemudahan yang kita alami di dunia ini, kita jadi menganggap itu semua biasa aja, nggak terlalu penting gitu ya. Nah, di sini juga dalam hal ini Roh Kudus mau ingatkan kepada kita bahwa ingat, benar, kita semua mungkin sudah tinggal di dalam rumah Bapak kita seperti anak sulung tadi. Kita semua sudah tinggal di dalam rumah Bapak kita. Benar. Bahwa kita juga nggak seperti adik kita ya yang bungsu, memboroskan harta ayah
kita nggak pergi dengan pelacur-pelacur, benar ya. Tapi harus ada satu hal yang kita ingat ya, bahwa di saat kita sudah tinggal di rumah Bapak kita, di saat kita sudah menikmati semua fasilitas itu, kita tidak boleh terbiasa ya. Kita nggak boleh menganggap semuanya itu biasa-biasa aja, tapi kita harus menganggap semuanya itu luar biasa ya. Nah, kita harus menganggap apapun yang kita dikasih kemudahan, fasilitas apapun, itu luar biasa dari Bapak ya. Makanya kenapa banyak yang ya merasa kok seseorang bisa kehilangan kasih mula-mulanya ya. Kenapa mungkin aja yang ada bertanya kenapa sih kita bisa mengalami biasa aja dalam ikut Tuhan, kenapa kayak gue memuji menyembah kok kayak biasa-biasa aja, gue melayani kok kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Karena mungkin kita sudah terbiasa gitu, kita sudah menganggap semuanya datar. Semuanya kita menganggap berjalan seperti biasa aja. Kita bangun tidur, kita bisa sekolah, kita mungkin bisa kerja, ya biasa aja, emang tiap hari, besok juga mungkin bakal seperti itu, biasa aja gitu. Makanya kenapa Roh Kudus mau ingatkan bahwa berhati-hatilah di zona ini, gitu. Di mana zona nyaman banget sama kehidupan gitu. Karena terlalu lama kita berada di zona ini, kita akan menjadi orang yang suka menghakimi. Seperti anak sulung tadi, ketika kita melihat anak bungsu pulang, dia dijamu, dia dikasih petin ya, yang menurut kita dia nggak pantas dapetin itu, kita jadi kayak merasa lu nggak layak dapetin itu gitu. Ya, kita jadi suka menghakimi. Ya, padahal sebenarnya bukan masalah di dianya, tapi masalah di kita karena kita terbiasa dengan kasih karunia. Jadi kita suka lupa kalau ternyata kita juga sudah menikmatinya tiap hari gitu. Dan kita juga suka lupa bahwa kita juga orang berdosa loh yang dulunya juga kayak dia. Kita juga dijamu dan kita mengalami kasih mula-mula itu kita merasa diairi, kita merasa dijamu. Tapi karena kita udah terbiasa dengan kasih karunia Bapak, kita jadi merasa kita melihat orang itu, kok dia, padahal dia kayak gini kok ya, kita jadi suka menghakimi dan kita lupa bersyukur. Itulah mengapa berhati-hatilah pada zona nyaman, terbiasa ini. Ya, karena ya seperti contoh, ada kisah ya. Di sini ada kisah wanita yang duduk di bawah kaki Yesus. Ya. Di mana wanita ini membasuh kaki Yesus dengan rambutnya yang sering kita dengar dengan minyak narwastu. Dia basuh kaki Yesus dan murid berkata apa? Ini pemborosan ya. Perhatikan ya kata-kata ini pemborosan padahal semua hal apa yang mereka ucapkan itu semua dikarenakan apa? Dikarenakan mereka udah terbiasa bersama-sama Yesus setiap hari. Tetapi di sini, ya Yesus katakan apa? Aku di sini dari tadi, tapi nggak ada satupun orang yang membasuh kaki aku. Tetapi wanita ini, ya wanita ini semenjak aku masuk dia nggak berhenti nangis, dia nggak berhenti, dia langsung membasuh kaki aku dengan rambutnya pakai minyak yang mahal, ya. Karena wanita ini mengerti bahwa ada ada firman yang berkata bahwa orang yang diberi banyak, ya dia akan dituntut banyak. Seperti juga orang yang banyak diampuni dosanya, dia akan memberi banyak kasih. Nah, terkadang di sini kita yang lupa bahwa di saat kita udah menerima banyak kasih karunia dari Tuhan, kita lupa bahwa kita juga dulu diampuni Tuhan, kita diterima apa adanya, tapi kita terlalu nyaman dengan segala fasilitas, terbiasa dengan kasih karunia Bapa, sehingga tidak mengerti lagi untuk memberikan kasih seperti itu. Kasih kita jadi biasa-biasa aja. Tetapi wanita ini dia menganggap bisa basuh kaki Yesus dengan rambutnya aja itu adalah suatu kehormatan bagi dia. Karena dia mengerti bahwa dia telah menerima kasih yang luar biasa berlimpah-limpah dari Yesus. Maka dari itu berhati-hatilah, jangan sampai kita terbiasa dengan keselamatan yang sudah kita terima. Bahkan sejak dari lahir, mungkin dari teman-teman atau saya nggak dari lahir, tapi dari teman-teman yang memang apalagi dari lahir sudah Kristen dan segala macam, jangan berkata bahwa gue Kristen dan ini udah biasa.
Jangan sampai kita menganggap itu semua biasa-biasa aja, tapi kita harus ingat bahwa ini adalah hal yang luar biasa yang bisa terjadi di kehidupanmu, ya. Bahkan suatu barang yang mahal bisa jadi biasa-biasa aja kalau memang tiap hari kita ngeliat terus barang itu, ya. Contohnya, mungkin seperti kita beli mobil baru, kita beli motor baru, kita punya kendaraan baru, ya. Kita cuci setiap hari, dikit kotor, kita lap debunya, dikit lecet mungkin langsung ditaruh odol kalau yang mobil, motor sih langsung dibersihin tiap hari, dicuci tiap hari. Tapi apa kabarnya kalau udah 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang gitu. Ya, kita udah tiap hari lihat motor kita udah tiap hari lihat mobil kita ada di situ. Mungkin kalau dulu ada debu dikit dilap, tapi mungkin setelah 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, ya mungkin bisa jadi bahkan nggak pernah dibersihin. Mungkin benar-benar udah sampai mobil atau motor kita berwarna polkadot ya, maksudnya debu sama warna asli. Mungkin itu baru dibersihin gitu. Nggak dibersihin lagi tiap hari. Ya kenapa hal itu bisa terjadi gitu, karena ya kita udah terbiasa, kita nggak menganggap itu bernilai lagi gitu. Nggak sama seperti kita pas baru beli mobil atau motor itu, ya. Inilah yang terjadi pada kasih karunia yang mahal seperti mobil itu, ya. Mungkin itu jadi hal yang biasa karena udah dari dulu kita mendapatkan kasih karunia Bapa, jadi udah dari dulu ada di situ dan itu menjadi biasa-biasa aja buat kita. Nah, kita jadi lupa betapa mahalnya itu, bahkan seperti tadi, kita nggak bisa beli dengan uang. Ya. Dan Roh Kudus sekarang mau ingatkan bahwa mukjizat itu adalah hal yang luar biasa. Kasih karunia itu adalah hal yang luar biasa. Ya. Keselamatan itu adalah hal yang luar biasa. Ya, karena kalau apapun itu, hal yang mungkin awalnya kita anggap nggak biasa-biasa aja, mungkin seperti keluarga kita dan segala macam, apapun itu, kalau itu diambil dari kita, itu baru bisa terasa bedanya. Maka dari itu kita yang ketiga, berhati-hatilah kita juga bisa terbiasa dengan kuasa dan karunia. Ya, yang ketiga, terbiasa dengan kuasa dan karunia. Nah, yang kuasa dan karunia itu apa? Karunia itu seperti yang kita tahu, karunia itu adalah satu anugerah yang besar. Ya. Karunia itu adalah suatu anugerah yang besar yang sangat luar biasa yang Tuhan taruh. Ada yang karunia bahasa roh, ada yang karunia penglihatan, karunia pendengaran, ya karunia bernubuat, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau misalnya karunia itu menjadi hal yang biasa di pikiran kita, berhati-hatilah gitu, maka bahaya akan timbul, ya. Mungkin kalau misalnya kita menganggap itu adalah hal yang biasa, kita menganggap itu hal yang bukan hal yang luar biasa lagi, maka berhati-hatilah, karena karunia itu mungkin akan ada tetap di dalam diri kita, tapi ya kita akan memakainya dengan sembrono, kita akan memakainya dengan sembarangan, ya. Karena kalaupun kita melakukan dosa, karunia itu akan tetap berfungsi, ya. Betul, ya. Tapi di sini Roh Kudus ingatkan bahwa ingat ada batas waktu. Ya, batas waktu di sini apa? Di sini kita harus ingat teman-teman bahwa dalam hidup kita ada yang namanya masa tenggang. Ya, masa tenggang itu berlaku. Ya, kalau masa tenggang itu berakhir, maka habislah nyawa kita, teman-teman. Ya, seperti layaknya handphone ya, seperti layaknya handphone, kita ada nomor handphone. Dan kalau kita nggak isi pulsa, itu nggak masalah. Selama masa nomornya masih panjang ya. Kita nggak masalah nggak isi pulsa. Tapi ingat, ada masa tenggangnya. Ya, masa tenggang itu adalah usia dari nomor HP kita. Kalau udah mendekati itu, mau nggak mau kita harus isi pulsa biar masa tenggangnya lebih panjang gitu ya. Nah, itulah seperti kita di saat kita udah terbiasa dengan pengurapan Allah, di saat kita terbiasa dengan karunia-karunia, ya, kita akan mulai menyepelekan semua itu, kita udah mulai memakainya dengan sembrono, ya, kita akan berkata bahwa aku hidup seperti ini juga perkenanan Allah mengikuti saya, ya.
saya masih bisa berkarunia, masih bisa melayani walaupun saya hidup dalam dosa ya, nggak ada yang tahu gitu pelayanan gue, mungkin gue sekali rebah gitu ya, bisa tetap melakukan banyak karunia-karunia yang luar biasa ya. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa ingat hidup kita ada masa tenggangnya. Ya, dan juga perkenanan. Perkenanan itu bukan kesempatan untuk kita melakukan dosa. Tapi perkenanan itu adalah kesempatan kita untuk bertobat. Ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa perkenanan itu adalah kesempatan kita untuk melakukan dosa, ya berarti kita salah berpikir tentang Allah. Ya, kasih karunia itu mungkin akan tetap ada walaupun kita melakukan dosa, tapi ya karunia itu juga mungkin tetap bisa kita pakai meskipun kita melakukan dosa. Tapi kata Tuhan, itu bukan suatu kesempatan. Itu bukan suatu kesempatan untuk kita tetap hidup di dalam dosa, ya. Tapi itu adalah kesempatan untuk kita bertobat, ya. Ingat, jangan terbiasa, ya. Jangan terbiasa karena Roh Kudus mau ingatkan kepada kita bahwa karunia Roh Kudus yang Roh Kudus kasih itu semua luar biasa. Ya, saya jadi mengingat bahwa seperti layaknya bahasa roh. Saya ingat ketika saya diingatkan firman ini terbiasa di saat mungkin saya males berdoa berbahasa roh. Saya diingatkan bahwa dulu untuk mendapatkan bahasa ini aja saya adalah salah satu orang yang saya bukan dari gereja yang GBI atau apa yang memang sudah ada bahasa roh, tapi saya dari GSJA yang memang nggak pakai bahasa roh. Jadi saya nggak terlalu tahu soal bahasa roh dan bagaimananya saya belum tahu. Semenjak ikut Komsel Karunia baru saya tahu. Tapi saya sudah pernah mendengar ini sebelumnya. Saya lihat kayak GBI, PRJ dan segala macam menyembah. Rasanya mau gitu punya bahasa roh. Dan tiap kali ada kayak altar call atau apa, saya pasti maju di depan atau apalah yang kalau orang suruh jangan diem, menyembah. Mungkin aja dapat kalau dulu bahasanya lidah-lidah api dari Tuhan, dapat bahasa roh dan segala macam. Dan di saat diingatkan firman ini bahwa Tuhan berkata, orang aja banyak yang mau punya karunia. Orang aja banyak yang mau punya bahasa roh. Dan saya diingatkan itu salah satunya saya. Dulu saya mau gitu. Saya mau berkomunikasi dengan Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Dan pada akhirnya di saat saya memiliki kerinduan, pada saat itu kerinduan mencari komunitas, dan Tuhan membawa saya ke Komsel Karunia ini, itu adalah suatu jawaban buat saya. Tapi dari udah lama banget itu jarak waktunya gitu. Ya gitu lah. Jadi benar-benar ini adalah hal yang luar biasa dan sekarang di saat saya udah bisa menyembah Tuhan, kenapa saya nggak mau pakai gitu? Di saat lu udah punya nih karunia untuk membangun jemaat, kenapa kita sepelekan? Di saat orang lain pengen banget gitu. Di saat orang lain pengen banget memuji, memuliakan nama Tuhan, mungkin dengan bahasa roh, mungkin dengan nyanyian, mungkin dengan ini, tapi mereka belum bisa. Di saat mereka pengen banget dan berdoa untuk meminta itu, kenapa di saat kita yang sudah mungkin punya, kita yang sudah diberkati Tuhan, kenapa kita menyepelekan karunia Bapa? Gitu. Ya, jangan sampai kita seperti Saul, ya, di mana Saul itu dia sampai cari perantara untuk mendengar. Ya. Dia sampai cari perantara untuk berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Roh Kudus. Ya, dia sampai cari apa? Cari ahli jampi, ya, untuk mendengarkan suara Allah. Nah, jadi betapa mahalnya itu. Jangan sampai fasilitas itu diambil sama Tuhan, jangan sampai fasilitas itu dicabut sama Tuhan, lalu kita baru nyari Tuhan, mau dengar suara Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi seperti layaknya tadi mobil. Di saat kita sudah terbiasa naik motor, kita sudah terbiasa naik mobil, seringkali kita nggak menghargai lagi motor dan mobil yang kita punya. Ya. Tapi gimana kalau motor atau mobil kita diambil sama Tuhan? Gimana kalau fasilitas itu dicabut semua? Ya, kita harus naik angkutan umum, kita harus naik busway. Ya.
Tapi kalau misalnya nggak seperti itu, terkadang kita memiliki barang, kita kayak nggak bersyukur. Kalaupun kita punya mobil, di saat macet, yang ada kita bersungut-sungut, kita nggak bersyukur, kita nggak memikirkan mungkin yang di busway juga sampai, saya pernah lagi di motor, saya lihat yang di busway mau kerja ke entah ke Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat itu, sampai kayak teri, berdiri kayak gitu, macet dalam keadaan sama-sama macet. Jadi kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Kita bersyukur punya mobil, kita bersyukur punya motor. Karena di saat kita, di satu titik kita kehilangan motor kita, di satu titik kita kehilangan mobil kita harus jalan kaki, kita baru bisa ingat, wah enak ya ternyata punya mobil, enak lah. Ya, saya juga pengen punya mobil. Tapi orang yang punya mobil, seringkali ngomongnya apa? Nggak enak, macet. Nah, dia belum rasain aja jalan kaki, naik angkot. Makanya, jadi ya untuk kita yang juga memiliki keluarga di rumah, untuk kita juga yang punya rumah, ya kenapa kita masih harus bersungut-sungut? Itu. Jangan sampai itu semua diambil daripada kita, lalu baru kita berkata, wah ternyata ini semua yang sudah ada padaku ini luar biasa. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai terlambat baru kita sadar. Jangan sampai karunia kita udah dicabut sama Tuhan, jangan sampai kita udah nggak bisa, mungkin istilah kata kayak di luar, kita mau baca Alkitab aja mau sembunyi-sembunyi. Di saat kita bisa baca Alkitab, kenapa kita nggak mau baca? Jangan sampai di saat kita nggak bisa baca, kita baru diem-diem baca Alkitab. Ya, itu namanya suka tantangan. Ya, jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada, menyia-nyiakan keselamatan yang sudah diberikan pada kita. Ya. Dan juga yang terakhir, yang keempat, yaitu jangan sampai kita terbiasa dengan yang namanya pelayanan. Ya. Jadi pelayanan ini, seperti kita tahu, melayani itu adalah suatu anugerah yang besar ya. Jadi melayani itu bukan beban, melayani itu bukan suatu tekanan, melayani itu bukan suatu rutinitas. Tapi namanya pelayanan itu luar biasa. Kenapa? Karena kita melayani Raja di atas segala raja. Ya. Kita melayani Raja Tuhan Yesus Kristus ya. Balik lagi, jangan karena itu terbiasa ya, seperti murid-murid Yesus, contohnya murid-murid Yesus lagi, karena mereka terbiasa, karena gurunya ada terus sama mereka. Tapi Alkitab mencatat apa? Ya di saat Yesus diambil dari tengah-tengah mereka, mereka baru pada kebingungan tuh. Aduh, gimana nih bingung. Pada takut, bingung ya. Mereka baru sadar, ternyata ada Mesias nih, yang dari kemarin ada di tengah-tengah mereka gitu. Mereka nggak sadar karena pada saat Yesus ada di tengah-tengah mereka, oh Yesus ada gitu, kayak udah biasa gitu. Nah di saat Yesus mereka sudah diambil, guru mereka sudah diambil, mereka baru awal-awal kebingungan. Ya. Itulah yang kita pahami di saat kita udah terbiasa dengan kehadiran Allah, di saat kita udah terbiasa mungkin melayani, mungkin ada yang pelayanan dari pagi sampai malam, di saat kita udah terbiasa gitu. Kita jadi menganggap semuanya datar. Kita jadi menganggap semuanya biasa-biasa aja. Padahal kita harus tahu bahwa kita ini melayani Yesus loh. Kita ini melayani Raja di atas segala raja loh. Ini adalah suatu kehormatan loh. Ya. Nah, seperti Elisa ya. Elisa untuk menjadi muridnya Elia, Elisa itu bayar harga. Ya. Dan sekarang yang kita tahu, kita melayani ini adalah suatu Tuhan yang lebih daripada Elia. Ya. Seperti ini juga, menjadi murid Yohanes Pembaptis. Pada zaman itu, yang jadi muridnya Yohanes Pembaptis, itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa pada zaman itu. Ya, tapi yang di sini, yang kita layani, lebih daripada Yohanes Pembaptis. Amin ya. Nah, terus Ratu Sheba sampai bilang, berbahagialah pegawai-pegawai Salomo, ya, yang bisa tiap hari dengar hikmatnya Salomo. Nah, yang ada di sini, yang kita layani, yang setiap hari kita dengar firman-Nya, itu lebih daripada Salomo. Ya. Itu lebih daripada Salomo. Hikmatnya bagi kita yang kurang berhikmat, minta hikmat sama Tuhan. Di Alkitab banyak hikmat. Itu lebih daripada Salomo. Jadi kita bisa bayangin kan,
Ratu Sheba aja begitu mengagumi Raja Salomo, ini lebih daripada Salomo. Nah, mungkin Ratu Sheba pas ngomong sama pegawai-pegawainya, "Berbahagialah pegawai-pegawai Salomo." Mungkin pegawai-pegawai Salomo juga berkata, "Biasa aja tuh. Tiap hari dengerin Salomo ngomong biasa aja." Yang "Berbahagialah istri-istri Salomo." Istri-istri Salomo mungkin berkata biasa aja. Karena mereka tiap hari udah denger. Tapi Ratu Sheba sampai jauh-jauh datang demi denger hikmatnya Salomo dan dia merasa takjub gitu. Berbahagialah yang tiap hari denger. Ya, begitu juga dengan kita. Ya, jangan sampai kita merasa terbiasa. Terbiasa ini yang membuat kita zona nyaman, di zona nyaman kita yang membuat kita kasih kita pun biasa-biasa aja. Ya. Maka dari itu, jadilah bintang yang menuntun banyak orang. Di saat kita sudah nggak menghargai pelayanan, di saat kita udah merasa kayak udah datar, biasa-biasa aja, kita harus sudah mulai periksa diri. Ya, mungkin kita udah terbiasa sama pelayanan, kita menganggap ini biasa-biasa aja. Tapi kita harus kembali sadar akan diri bahwa kita adalah keturunan Abraham yang seperti bintang, yang menyinari, ya, menuntun banyak orang. Ya. Maka dari itu jadikanlah hal-hal itu luar biasa, ya, luar biasa setiap hari. Seperti next slide, ya, next slide dikatakan semua itu hal yang luar biasa. Dan hal yang luar biasa harus diperlakukan juga dengan luar biasa. Ya. Jangan menjadi terbiasa dengan semua ini. Ya. Jangan seperti anak sulung. Ya, di mana dia udah biasa menganggap biasa sehingga ketika ada sesuatu yang berbeda dia jadi mudah untuk menghakimi. Dan dia jadi lupa untuk bersyukur akan dirinya sendiri. Ya, sekali lagi jangan menjadi terbiasa. Roh Kudus mau ingatkan kita untuk di saat kita memilih, Tuhan, saya mau menjadi murid. Itu pun adalah suatu kehormatan. Tapi biarlah, jangan lupakan bahwa itu adalah suatu hal yang luar biasa, pilihan yang luar biasa. Jadi jadikanlah hal yang luar biasa ini kita perlakukan juga dengan luar biasa. Ya, biarlah firman hari ini dapat mengingatkan kita lagi untuk kita semakin berkobar. Kita kembalikan lagi kasih mula-mula kita on fire lagi. Ya, biarlah roh kita menyala-nyala lagi, pengenalan kita makin dalam lagi, makin tajam lagi, sehingga semua hal kita jadikan itu luar biasa, ya, karena kasih Allah itu luar biasa setiap hari, selalu baru. Ya, biarlah kita menjadi bintang yang menerangi orang banyak, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikianlah firman pada hari ini, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk sharing firman-Mu ya Bapak, bahwa Kau mengingatkan Tuhan bahwa kita tidak boleh menjadi biasa-biasa aja Tuhan, tapi kita harus memberikan kasih kita yang luar biasa Tuhan, karena kami sadar Tuhan kami menerima kasih yang luar biasa daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kiranya ya Bapak, firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga tahun 2022 ini Tuhan, kami memulainya dengan semangat yang berkobar-kobar Tuhan, kasih mula-mula Tuhan, yang tidak menjadi suam-suam kuku Tuhan, tidak panas ya tidak dingin Tuhan, menjadi datar-datar aja. Kami tidak mau ya Bapak, kami mau berubah ya Bapak, kami mau menjadi luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Cina Tali yang telah membawakan sharing firman-Nya pada pagi hari ini. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati buat kita semua. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan ini dapat menjadi rema buat pribadi kita masing-masing pada saat ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang sungguh memberkati buat kita semua. Biarlah firman yang telah ditaburkan ini Tuhan dapat menjadi rema buat kehidupan kami sehari-hari, untuk kedepannya lebih baik lagi Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya, kami berkati Tuhan Cina Tali pada saat ini Tuhan, berkati dia dimanapun dia berada, berkati dia dalam setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan, berkati dia dalam pekerjaannya dan juga berkati dia dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Seluruh kegiatan yang Cina Tali lakukan Tuhan dapat berhasil. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk
Pastor Hendra pada saat ini Tuhan sebagai gembala JKI God Center, biarlah dia dapat mengembalakan jemaat yang ada seturut dengan kehendak-Mu, biarlah hati sebagai hamba Tuhan untuk dapat melayani-Mu lebih lagi. Biar Kau perluas dia, perluas kapasitasnya dia ya Bapa. Untuk dalam melayani-Mu, Engkau perluas dan tambahkan jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati dia dimanapun Engkau tempatkan, dimanapun Engkau akan utus dia, Engkau yang akan perlengkapi, Engkau yang akan cukupi ya Bapa. Berkati dia dan keluarganya Tuhan, biarlah kebutuhan akan hidupnya Tuhan Engkau cukupi, biarlah setiap pergumulan yang ada Engkau juga akan jawab ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan Pak Hendra dengan keluarganya dalam tangan-Mu, biarlah semuanya Engkau terus tambah-tambahkan lebih lagi ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan JKI God Center pada pagi hari ini, yang hadir maupun yang tidak dapat hadir pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau sertai mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dalam studi yang mereka lakukan Tuhan. Bila ada jemaat yang sakit pada hari ini Tuhan, biar Kau yang jamah, biar Kau yang pulihkan keadaannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau Allah baik Tuhan, Kau Allah yang maha baik, Kau sangat baik dan sungguh teramat baik buat kami semua Tuhan. Pemeliharaan-Mu nyata buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk keadaan kami pada pagi hari ini. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang berkati Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin Bapak, dan juga staf jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mempunyai hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini dipimpin dengan baik ya Bapa, dengan arah yang benar dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah juga staf pemerintahan yang di bawahnya, gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, DPR, dan MPR, semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah bangsa Indonesia ini dapat dipakai Bapak untuk sebagai alat-Mu Tuhan, untuk dapat menjadi berkat juga untuk sekelilingnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia pada saat ini Tuhan. Segala virus corona yang ada Tuhan, yang sudah goncangkan bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau pasti akan bangkitkan kembali Tuhan perekonomian yang ada dan juga masyarakat yang ada Tuhan yang kena terdampak atas daripada virus corona ini Tuhan, karena pandemi corona ini Bapak. Saya percaya Tuhan ada tuntunan daripada Engkau yang akan membangkitkan Indonesia, memulihkan keadaan Indonesia pada saat ini Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat TNI Polri Tuhan yang setia menjaga kesatuan dan keutuhan negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkatilah mereka dimanapun mereka bertugas pada saat ini Tuhan. Berkati mereka dan lindungilah mereka dalam menjalankan segala tugas kegiatan yang mereka lakukan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan amanat pekerjaan mereka dengan baik Tuhan. Ada pelindungan daripada Engkau yang dan sertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, Tuhan, masyarakat yang terkena dampak bencana alam maupun kesusahan pada saat ini Tuhan. Biarlah ada pemulihan daripada Engkau, ada tuntunan daripada Engkau juga Tuhan. Ada sukacita, ada penghiburan daripada Engkau Tuhan atas yang mereka alami saat ini Tuhan. Saya percaya ada pemulihan buat anak-anak-Mu ini Tuhan di Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada pada saat ini. Bila terjadi kesatuan tubuh Kristus antara gereja-gereja yang ada, biarlah saling membangun satu sama lain. Kami adalah tubuh Kristus Tuhan. Kami adalah bagian daripada tubuh Kristus Tuhan yang saling memperlengkapi satu sama lain Tuhan. Jadikanlah gereja-gereja yang ada ini Tuhan saling berunity satu sama lain Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah Injil Kerajaan Tuhan semakin diperluas, semakin tersebar dengan masif sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang ada ya Bapak. Kami berdoa juga ya Bapak buat penginjil-penginjil-Mu yang ada pada saat ini, biar Kau yang sertai mereka, biar Kau yang pimpin mereka dalam misi pelayanan-Mu, biarlah Injil-Injil semakin tersebar, banyak jiwa-jiwa yang datang ke hadapan-Mu untuk menerima keselamatan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang ada sampai saat ini, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keadaan Indonesia yang semakin lebih baik lagi. Biarlah terus ada pemeliharaan daripada Engkau sampai saat ini dan sampai seterusnya ya Bapa. Makasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Israel Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera Tuhan atas bangsa pilihan-Mu ini Tuhan. Biarlah bangsa pilihan-Mu Tuhan lebih mengenal lagi Engkau Tuhan sebagai juru selamat yang hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami gumulkan pada saat ini Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar yang campur tangan, biar yang turun Tuhan, dan pertolongan-Mu nyata buat hidup kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Kau yang sertai juga dalam setiap aktivitas kegiatan. Walaupun kami pada saat ini di tempat kami yang berbeda dan juga di kota-kota yang berbeda Tuhan. Biarlah ada penyertaan-Mu atas kota-kota di mana kami tinggal. Biarlah damai sejahtera-Mu dan sejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapa. Kau sertai, Kau tutup bungkus Tuhan kota-kota di mana kami tinggal supaya tidak ada mara bahaya dan bencana alam Tuhan yang menghinggapinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, seluruh doa permohonan ini dalam tangan-Mu juga ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah masuk pada akhir dari acara ibadah raya kita pada saat ini. Terima kasih buat hambanya Ibu Natali yang telah menaburkan benih firman Tuhan buat kita semua. Mari umat Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja. Dan biarlah kiranya pelayanan Ibu Natali tetap Tuhan berkati, dimanapun beliau berada, boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih buat Ibu Natali. Jemaat sekalian, diingatkan sekali lagi, Rabu ini kita ada worship center. Ya, kita ada pujian penyembahan, kita akan banyak pujian penyembahan bagi jemaat yang punya pergumulan, doa, yang ingin didoakan, boleh request pada acara worship center itu. Ajak teman saudara sekalian, kita boleh rasakan kuasa pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan sangat luar biasa. Baik, untuk pengumuman selanjutnya kita akan atau pengumuman tambahan nanti kita akan beritakan di grup. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi,
Tuhan memberkati engkau, memperluas wilayahmu, memperluas daerahmu, memperluas segala usaha dan pekerjaanmu, juga pengetahuanmu. Di dalam Kristus Yesus, kasih-Nya melimpah ruah di dalam engkau, baik dalam pekerjaan usaha, juga dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari dan keluargamu. Juga persekutuanmu dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Ibu Natalia, terima kasih buat Luri, Vela, Cilina, Kotantan, Ciela, keluarga Joel. Makasih semua. Terima kasih. Makasih. Thank you buat Ibu Deborah, Randy, Febri,